melihat bagaimana pengusaha mencoba mempengaruhi pemerintah daerah dan pembuat undang-undang. Sedikit aja bicara. Nanti setelah BAP ya, saya bicara ya. Ya. Bang Uci ini dengan Arisman ini kan berteman dari tahun 2005. Jadi istilahnya uang ini tuh uang pertemanan gitu, uang pertemanan. Kang Suni mulai ikut saya 2010. Di balik ribut-ribut reklamasi, kasus suap kepada Sanusi munculkan dugaan ada permainan nakal berbau korupsi mulai masuk ke gedung DPRD DKI. Oknum legislatif berperan sebagai perumus kebijakan. Oknum swasta memainkan lakon merayu sang pembuat konstitusi demi mengamankan keuntungan pihak usaha. Disinilah transaksi jual beli kebijakan terjadi. Selama pengusaha mendapat laba, sang perumus kebijakan pun mendapat guyuran rupiah. Lalu seperti apa pola-pola permainan suap yang ada di gedung legislatif Jakarta itu? Itu masuk dalam tugas dan pokok kewajiban anggota DPRD. Jadi mereka menganggap ini sebuah hal yang biasa. Rancangan peraturan daerah itu kan usulan dari eksekutif. DPRD, pimpinan, lalu disurati oleh eksekutif dan pimpinan menyerahkan kepada Balikda. Ini skema yang biasa dilakukan oleh teman-teman DPRD. Terkait dengan isi dari rancangan peraturan daerah, biasanya mereka melihat nilai keekonomian. Apakah ada uang di situ atau tidak ada uang di situ. Yang ada uangnya biasanya cepat proses rancangan peraturan daerah yang kemudian harus menjadi perda dan kemudian diparipurnakan. Di DPRD ini memang lagi kering ya. DPRD DKI lagi tidak ada pemasukan selain gaji gitu. Karena Ahok sangat superior. Dan mereka bisa mendapatkan uang itu ya melalui kebijakan seperti perda reklamasi. Dalam kondisi DPRD yang kering kerontang seperti ini, kemewahan itu cuma tumbuh di para pimpinan, Pak. Ya pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, sedangkan yang lain merana. Dan ini ada kecemburuan sosial sebetulnya di teman-teman DPRD. Kenapa? Kok pimpinan doang yang dapat uang, dapat mobil mewah, dapat fasilitas, sedangkan anggota-anggota yang juga jumlahnya lebih banyak itu tidak mendapatkan. Seperti perda reklamasi. Biasanya ada orang yang memang perannya itu menjaga materi perda zonasi. Yang lain melakukan lobby kepada pihak pengembang atau pihak ketiga terkait dengan nilai berapa yang akan mereka dapatkan. Kemudian ada yang juru bayar atau yang kurir mengambil uang kepada para pengembang itu. Kemudian ada orang yang juga memberikan kepada pimpinan-pimpinan fraksi. Biasanya itu tercatat secara baik. Si A sudah ambil sekian, si B sudah ambil sekian, si C sudah ambil sekian. Karena kalau untuk ukuran reklamasi yang nilainya hampir lebih dari ratusan triliun, yang ketangkap semua 1,4 mustahil, Pak. Ini nilainya pasti lebih besar. Karena beredar itu
di DPRD itu ada yang inisial kemudian disingkat gitu Mbak. Jadi TOPS. Jadi perannya itu ada di mereka. Nah mereka membagi ke para pimpinan fraksi. Apakah itu dalam bentuk uang, dalam bentuk kendaraan, atau fasilitas-fasilitas lainnya. Dan gua bisa lihat kehidupan mewah mereka. Ada yang punya range, kuda, ada yang punya hobi-hobi yang mahal. Kita sendiri aja ngelihat itu, waduh, hebat betul jadi anggota DPRD. Seolah-olah izin pulau saya yang berikan, mesti saya tutup. Saya bisa melawan nggak putusan Kepres yang dulu-dulu semua? Nikmati Magnum Classic, kirimkan kode unik pada sticknya dan dapatkan hadiah langsung voucher pulsa serta hadiah mewah klasik lainnya. Kecewa menyadari deterjen Anda nggak cukup untuk menghilangkan noda? Untuk menghilangkan noda sejak pertama kali cuci, pakai Vanish. Kita tes keunggulan Vanish dibandingkan dengan hanya menggunakan deterjen. Oleskan, noda membandel. Masukkan deterjen, tambahkan Vanish. Vanish Oxy Action mulai bekerja. Dan noda hilang sejak pertama kali cuci. Wow, Vanish menghilangkan semua noda. Vanish, percaya Pin,